Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Nugroho. Saya akan mengajak kalian untuk belajar suatu aplikasi yang sangat penting, terutama untuk mahasiswa baru-baru ini, yakni mengenai salah satu mata kuliah, yakni statistika. Tetapi di sini saya akan menggunakan software yang bernama IBM SPSS. Jadi saya akan membagi beberapa cara. Saya berikan tips and triknya bagaimana cara pengoperasian SPSS. Untuk begitu, mari kita lanjutkan langsung untuk ke tutorialnya. Oke, sebelum kita praktek, kita harus tahu definisi tabel dua arah itu seperti apa. Jadi, tabel dua arah itu bisa dikatakan bahasa sederhananya kita mengelompokkan. Misal begini, dalam suatu masyarakat, kan pasti ada lulusan SD, SMP, SMA, maupun dari perguruan tinggi. Nah, dari setiap jenjang kan pasti seseorang itu mempunyai pekerjaan yang sama maupun yang berbeda. Nah, disinilah letak fungsi tabel dua arah itu begini. Jadi, BUMN itu yang banyak itu dari lulusan mana, misal perguruan tinggi atau SMA dan sebagainya macamnya. Nah, untuk mengetahui kalau di IBM SPSS, caranya seperti ini. Kita ke analyze, jangan lupa kita pilih descriptive statistik, langsung ke cross tab. Ini, kita pilih ini dulu. Nah, yang row ini adalah yang bagian samping, terus kolom nanti adalah penjabarannya. Nah, karena aku ingin mengetahui antara pekerjaan wali dan pendidikan wali, jadi aku pilih ini, yang row-nya aku masukin pekerjaan wali, kemudian yang di kolom aku ingin masukkan pendidikan wali. Nah, setelah itu nanti aku ingin juga tahu, aku ingin tahu dari bar chart atau bisa kita katakan adalah diagram batangnya. Maka jangan lupa untuk pencet ini, display cluster bar chart. Kita pencet, ini nggak usah diotak-atik, ini biarkan saja. Nah, setelah itu langsung klik OK. Nah, seperti ini. Jadi untuk membaca datanya seperti ini, dari wirausaha. Jadi dalam pekerjaan wirausaha, lulusannya adalah dari SD sebanyak 2, SMP tidak ada, SMA ada 3, terus D3 ada 1, kemudian di S1 itu tidak ada. Jadi totalnya adalah 6. Nah, kita bisa lihat di sini wirausaha. Jadi jika kita lihat secara data, by data, ternyata wirausaha itu dikuasai oleh dari lulusan SMA. Karena ini warna hijau, kita melihat dari sini. Sedangkan swasta ternyata yang banyak juga SMA ini. Makanya itu kita bisa melihat dari tabel ini maupun dari bar chart. Jadi ini untuk mempermudah kita dalam membaca data seperti itu. Jadi kita ke tutorial selanjutnya adalah untuk membuat diagram batang. Nah, untuk pembuatan diagram batang itu kita bagi 3, yakni diagram simple, diagram cluster, dan juga diagram stick. Nah, untuk bagian ini aku akan menjadi 3 bagian. Caranya mudah sekali. Kalau tadi kita akan ke analyze, kita langsung ke graph, kemudian pilih legacy dialog. Jangan lupa kita pilih bar ini, jangan yang 3D bar, kita pilih yang bar. Ini kan ada 3 pilihan, yang seperti yang aku sebutkan tadi di awal. Kita pilih simple aja dulu. Ini udah, biarkan ini saja, langsung ke define. Nah, aku ingin mencari rata-rata, jadi yang variabel ini jangan lupa dipencet dulu biar ini bisa digunakan. Ini aku masukkan rata-rata uang saku meannya. Nah, terus aku cari usia. Di jenis kelaminnya itu kita harus tahu dulu. Yang ini jenis kelamin, masukkan. Nah, kita nggak usah ubah, tetap begini, langsung kita oke. Nah, ini muncul rata-ratanya seperti ini kalau lihat grafiknya. Tapi kita kan terkadang juga ingin tahu
berapa sih persentase untuk pembagian antara laki-laki dengan perempuan. Nah, caranya itu mudah. Kita pencet 2 kali. Terus setelah ini kita klik elements. Kemudian show data label. Nah, di sini letaknya. Kita ini langsung hilangkan saja, nggak usah dipakai. Jadi kita naikkan persentase saja. Jadi nanti ini kan masih seperti ini, belum ada persentasenya. Langsung saja kita klik apply. Seperti ini. Jadi langsung muncul persentase. Kemudian langsung kita close. Nah, seperti ini. Jadi untuk diagram batang itu mudah sekali. Oke, yang kedua aku ingin membuat diagram kedua, yakni ada diagram cluster. Caranya mudah, seperti tadi kita ke Grabs, kemudian legasi dialog, jangan lupa kita klik bar, tapi kita pilih cluster, ini tetap. Nah, karena aku tidak menggunakan variabel, cuma menggunakan kategori aksis sama divide cluster. Jadi di sini aku cuma ingin memasukkan pekerjaan wali dan pendidikan wali. Jadi hampir sama yang seperti awal tadi, kita berdua arah. Jadi kita membuat terpisah. Kalau tadi kan antara tabel sama diagram itu kan jadi satu. Nah, ini kita buat diagramnya saja. Jadi kita langsung pilih kategori aksisnya, kita pilih pendidikan wali mana. Kemudian pekerjaan wali jangan lupa. Kita nggak usah diapa-apain, langsung. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat dalam lulusan SD itu ternyata pekerjaannya apa saja sih yang banyak mendominasi lulusan SD. Kita lihat warna biru. Warna biru itu merepresentasikan dari wirausaha. Kemudian SMP itu hijau yang banyak ternyata swasta. Dan selanjutnya, tetapi apakah ini bisa dibalik? Bisa. Jadi begini, kali ini kan saya ingin SD. Untuk menentukan melihat SD itu yang paling banyak apa sih? Yang bawah ini. Saya balik juga bisa, sama seperti tadi, legasi dialog, kemudian ke bar, tetap ke cluster, kemudian define. Nah, itu tinggal rubah posisi saja. Di pendidikan wali itu kita masukkan ke define cluster. Jadi pekerjaan wali kita masukkan ke kategori aksis. Kemudian ini ke sini. Langsung saja. Sama kan? Kita lihat seperti atas. Sama. Cuma kalau yang ini kita hanya membuat diagramnya saja, diagram batang. Kalau ini tadi yang awal itu menjadi satu sama tabelnya. Jadi ada tabel, kemudian lebih diperjelas dengan data by diagram batang seperti itu. Oke, kita ke diagram batang yang ketiga. Ini adalah diagram stacked. Jadi langsung saja sama ke Grabs, legasi dialog, kemudian ke bar. Nah ini kita pilih stack. Ini nggak usah dirubah, tetap saja biarin saja. Kemudian ke define. Nah, karena aku ingin sama seperti tadi, yang exitnya tadi aku ingin masukkan ke pekerjaan wali. Kemudian yang ingin ku define itu adalah pendidikan. Langsung saja klik OK. Nah, inilah bedanya dengan diagram batang yang simple, cluster, dan stack. Seperti ini. Kalau simple itu ukurannya lebih besar dan dia cuma mewakili satu saja. Di laki-laki cuma laki-laki saja seperti ini. Kemudian perempuan seperti ini. Sedangkan kalau diagram yang kedua tadi, yang cluster, dia seperti membentuk sebuah kelompok untuk menggolongkan. Nah ini tak buat dua tadi. Sedangkan kalau stack itu dia satu, tapi diagramnya itu tumpuk. Jadi seperti ini, wirausaha. Ternyata ada dari D3, kemudian ada dari SMA dan juga SD. Jadi seperti ini. Perbedaan jelasnya seperti itu.
Nah, kalau kita ngomongin diagram batang itu rasanya kurang lengkap kalau kita tidak membicarakan satu diagram yang sering kita temukan ketika membaca sebuah data, yakni adalah diagram lingkaran atau diagram pie. Caranya sama, yakni kita ke graphs, legacy dialog, kemudian kita pilih pie. Ini nggak usah dirubah, tetap biarkan saja, masuk ke define. Nah, di sini aku ingin melihat data. Itu variabel sama define-nya itu relasi antara rata-rata belajar, lama belajar sama usia. Sama jenis kelamin, maaf, jenis kelamin. Nah, caranya kita ini pencet biar bisa dimasukkan. Nah, di sini aku ingin masukkan lama belajar. Kemudian yang di sini aku ingin masukkan jenis kelamin. Langsung oke. Nah, seperti ini. Seperti datanya ternyata untuk penyebarannya ternyata tidak sama, lebih besar wanita. Tetapi untuk membuktikan agar mempermudah membaca data, kalau begini kan terkadang orang-orang itu kan bingung cara membaca datanya gimana sih, lebih besar yang mana. Nah, caranya seperti tadi, pencet 2 kali, kemudian ke elemen, kemudian jangan lupa show data label, ini kita hilangkan, langsung ke persen, apply, seperti ini. Jadi sudah terlihat ya, persentasenya datanya lebih besar perempuan atau laki-laki, seperti itu. Nah, jadi kita itu juga terkadang selain melihat diagram batang maupun diagram lingkaran, kita tak luput melihat salah satu diagram yang sering kita jumpai, terutama ketika kita melihat berita tentang inflasi dan sebagainya macamnya di televisi, yakni adalah diagram garis. Nah, untuk membuat diagram garis itu mudah, kita ke graphs, kemudian ke legacy dialog, jangan lupa line. Nah, untuk di sini kita rubah yang terakhir ini values, kita pencet, kemudian ini kita pilih multiple, langsung ke define. Nah, aku ingin mempresentasikan dua data, tetapi ini mau variabel dulu, aku pencet dulu. Nah, untuk menentukan inflasi kan pasti ada periode. Nah, di sini aku kan masukkan periode di variabel. Nah, untuk aku ingin mempresentasikan antara inflasi dan IHK dengan periode yang berjalan. Setelah terbentuk seperti ini, langsung kita oke. Nah, datanya terbentuk seperti ini. Jadi inflasi pada bulan ini, tahun ini, jadi seperti ini. Kita bisa melihat antara periode, kemudian inflasinya seperti apa, kemudian IHK-nya seperti apa. Nah, ini inflasi itu berwarna biru, kemudian kalau IHK itu warna merah. Jadi yang atas ini adalah IHK, sedangkan yang bawah ini adalah untuk inflasinya. Oke, setelah kita melewati beberapa diagram, tak lupa pula kita sudah belajar tentang box plot. Caranya sama, yakni kita ke graphs, legacy dialog, ini kita pilih box plot, kita pilih simple, jangan lupa kita spirit variable define. Nah, di sini ya Allah, salah nih kan. Setelah kita belajar mengenai beberapa diagram, kita juga harus belajar mengenai box plot. Caranya itu juga simple juga, sama. Jadi itu di menu graphs, kemudian ke legacy dialog, jangan lupa kita pilih box plot. Kita pilih, nah ini box plot, jangan lupa kita pilih. Untuk ini kita tetap
of keys. Kemudian tetap simple, langsung dibalik. Nah, di sini aku ingin variabelnya itu mengenai rata-rata uang saku, kemudian nama dan jenis kelamin. Jadi begini, yang aku masukkan di sini adalah rata-rata uang saku. Kemudian yang di sini aku ingin masukin umur, jenis kelamin lebih tepat, jenis kelamin. Kemudian aku ingin masukkan nama. Kita cari dulu nama. Bentar. Ini. Maaf, saya kurang pede ya tadi. Ini sudah. Tidak usah kita rubah settingannya bagaimana, langsung saja kita klik OK. Nah, ini yang dinamakan box plot. Nah, kalian kan pasti bertanya, ini kok ada bintang, terus kemudian ini kok ada lingkaran-lingkaran. Nah, ternyata cara membacanya ada begini. Ketika ini adalah lingkaran, jadi untuk melihat penyebaran uang saku itu, ini masih dalam angka batas wajar. Walaupun jaraknya itu jauh, tetapi ini masih dianggap wajar. Nah, sedangkan yang bintang ini si F, ternyata penyebarannya itu tidak wajar. Kenapa? Karena kala teman-temannya, laki maupun perempuan, penyebarannya mentok itu ada 100.000, dia sampai 120.000 sendiri. Jadi kan otomatis penyebaran data ini kan tidak seimbang. Jadi pembagian uang satu itu tidak rata. Maka mengapa F ini diberi bintang oleh SPSS untuk melihat data penyebaran data yang sungguh tidak merata itu ada di F 120, sedangkan lainnya itu 100.000 ke bawah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat scatter plot untuk menentukan. Biasanya yang sering ditanyakan mahasiswa dan beberapa orang seperti ini pertanyaan, apakah lama belajar itu mempengaruhi IPK? Nah, kalau di SPSS scatter plot ada jawabannya. Jadi caranya adalah tetap kita ke Grabs, aplikasi dialog, kita cari scatter ini. Kita pilih yang simple, kita define. Nah, di sini aku ingin masukkan jadi dua antara IPK sama lama belajar. Jadi begini, aku mau yang pertama itu masukin IPK. Nah, lama belajar dulu, kemudian IPK. Udah, langsung saja klik OK. Nah, kalau begini kan kita masih kesusahan kan cara apa itu membacanya. Kita pencet 2 kali, kemudian elements, kita buat garis di fit line total, kita buat linear saja, kemudian langsung pause. Jadi seperti ini. Jadi penyebarannya kita lihat ternyata itu dia naik ke kanan, otomatis kan ternyata lama belajar seseorang itu juga berpengaruh terhadap IPK. Jadi semakin lama belajar seseorang itu ternyata juga mempengaruhi dalam hasil IPK. Jadi ini sekaligus buat refleksi kita. Kalau ingin IPK bagus itu jangan suka main game saja, tapi kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai histogram. Di sini aku ingin tahu persebaran uang itu bagaimana, persebaran uang saku dari setiap gender, setiap jenis kelamin itu bagaimana, untuk anak-anak itu bagaimana persebaran uang. Jadi langsung saja kita ke
grabs, kemudian ke legacy dialog, jangan lupa histogram. Aku langsung saja ke variabel masukkan ini. Nah, untuk mempermudah membaca data, jangan lupa kita klik display normal curve. Langsung saja oke. Nah, seperti ini persebaran datanya. Ternyata rata-rata yang banyak di sini 50.000. Dan paling rendah adalah 125. Ternyata persebaran uangnya itu rata-rata terbanyak ada di angka ini 50.000. Sedangkan paling tertinggi itu 125, itu pun cuma berapa? Di persebarannya seperti ini. Kita bisa lihat dia cenderung melandai ke kanan, bukan ke kiri, seperti itu. Oke, ini ketika kita, terutama yang anak IPS, kita juga sering melihat sebuah data, apalagi kalau membicarakan umur, pasti tak asing dengan piramida penduduk. Nah, piramida penduduk itu untuk melihat, untuk memprediksi ke depan, kita melihat usia-usia itu bagaimana, rentan usia, kemudian jenis kelaminnya seperti apa. Untuk lebih memperjelas, langsung saja kita buat langsung ke graphs, kemudian ke legacy dialog, kita pilih piramid, population para piramid. Nah, sini kita buatnya itu seperti ini. Yang distribusinya kita itu masukkan 2 saja, yakni jangan lupa kita masukkan Oke, untuk yang selanjutnya, ini diagram yang sering kita temui, terutama untuk anak SMA yang mengambil IPS. Pada pelajaran geografi itu kita melihat sebuah diagram yang tak asing, apalagi di data BPS, yakni adalah diagram penduduk, untuk melihat antara jumlah penduduk, usia, dan jenis kelaminnya. Untuk membaca data, kita memprediksi jika 5 tahun ke depan itu bagaimana persebaran penduduk. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti ini, kita analis. Ke graphs, kemudian ke legacy dialog, kita pilih piramid ini jangan lupa pencet langsung ke jumlah penduduk dulu, kemudian kita masukkan usia, kelompok usia ini, terus kita masukkan jenis kelamin, langsung saja klik copy. Nah, seperti ini cara membacanya. Ini untuk di sekarang terbesar itu ternyata ada di usia 0 sampai 14. Sedangkan jika menurut data di BPS, usia produktif itu dimulai sekitar usia 15 sampai di usia 60. Nah, ini bisa menjadi refleksi kita, terutama juga pemerintah. Kita akan mengalami sebuah istilah namanya adalah bonus demografi, di mana usia para pekerja itu sangat mendominasi. Nah, dengan adanya bonus demografi itu juga bisa meningkatkan perekonomian. Tetapi jika tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi beban demografi. Maka kriminalitas akan meningkat, kemudian sebagai macamnya pembunuhan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana jika usaha produktif, usaha pekerja itu meningkat semua, banyak, ternyata untuk lapangan pekerjaannya itu kita bisa lihat sendiri sedikit, tidak mampu mencukupi untuk semua masyarakat Indonesia yang lagi dalam masa prima untuk bekerja. Kita tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya masa itu, betapa gelapnya jika mengalami hal seperti ini. Jadi seperti itu cara membaca piramida penduduk. Oke, untuk yang terakhir kita akan membuat sebuah diagram, yakni diagram Pareto, untuk melihat antara kepuasan dan ketidakpuasan dalam sektor apa.
ketika kita berbisnis. Jadi berbeda dengan tadi, kita kembali ke awal, yakni kita ke analyze, kita pilih quality control ini, langsung ke Pareto chart. Kita pilih simbol saja, ini tetap fine. Di sini aku ingin memasukkan ketidakpuasan. Jadi kita cari dulu di sini. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan yang ini, jumlah. Langsung kita oke. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa melihat yang kita evaluasi itu apa sih dari keempat ini, seperti tiny base dan lain-lainnya. Itu dalam perusahaan, kita bisa melihat apa yang perlu kita ubah, perlu kita revisi supaya bisnis kita itu tetap survive di kemparan banyaknya permasalahan. Jadi inilah pentingnya menggunakan diagram Pareto dalam sebuah bisnis. Kita bisa melihat perkembangan, melihat kepuasan, ketidakpuasan dalam konsumen terhadap kita, seperti itu. Terima kasih telah menonton tutorial tadi dari tabel 2 arah sampai yang terakhir nanti adalah pembuatan diagram Pareto. Semoga saja ketika kita belajar SPSS nantinya dapat bermanfaat untuk ke depan kita dalam bekerja maupun membantu orang lain. Ya, walaupun kita harus melewati beberapa rintangan yang mungkin pada awalnya terkesan sulit, tetapi jika kita nanti yang terbiasa, semua itu akan mudah, apalagi statistik. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian dari awal maupun hingga akhir kok ternyata mas ini masih kurang, ini masih agak ribet dan sebagainya. Saya mohon maaf. Mungkin kalian bisa tanya saya atau DM IG saya di sini untuk tutorial lebih lanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.